Ini saya serius loh Pak, ini warga negara asing ini udah di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Bukan satu produk Pak, banyak. Ini kalau sampai di kampung-kampung Pak, ngeri ini barang. Ini Jakarta udah buka retail sendiri Pak, di mana-mana Pak, dari warga negara asing itu. Ini ancaman serius loh Pak. Buka toko banyak Pak. Gak ada tindakan. Saya serius Pak, karena laporan itu terus menerus. Saya diteror Pak sama konstituen Pak. Wah kami udah gak bisa kerja Pak, habis Pak semuanya. Bilang sebentar gak mau impor. Tahu-tahu impor gula 200.000 ton. Gimana Pak di Bulog? Terima kasih Bu pimpinan yang cantik. Prof dan Jelita, Prof Anggia dan Prof Adi di sini. Yang ganteng. Juga Pak Menteri Perdagangan dan jajarannya, Pak Dirut Bulog dan jajarannya. Jadi saya mulai dengan kondisi harga barang. Ini kan paparan Bapak sebetulnya mengindikasikan ada kenaikan harga. Beberapa komoditas terutama. Pak Menteri sebetulnya beberapa komoditas apalagi yang impor kan sebetulnya harganya bisa dikendalikan Pak. Ya. Karena di dalamnya itu banyak sebetulnya biaya-biaya yang bisa masih diturunkan. Ya. Nah menjelang pada saat bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri kan sebetulnya harus minta kepada importer itu untuk ada pengorbanan Pak Menteri. Ya. Kalau kita lihat misalnya bawang putih Pak, itu harganya 44.200. Yang kayak gini ini apa upaya Pak Menteri? Impor daging sapi. Bawang putih itu sampai di Indonesia hanya 30.000 Pak. Itu udah termasuk kos, biaya siluman dan lain-lain. Ini kalau dilihat marginnya terlalu tinggi, ini kan mestinya bisa dikendalikan Pak Menteri. Dipanggil aja importirnya ini, suruh terutama di sebulan ini bisa dikendalikan, diturunkan harganya. Kan. Harus ada pengorbanan dalam bulan-bulan ini, kan perintah Pak Presiden begitu. Ya, supaya rakyat senang, rakyat bahagia. Ya. Maka saya mohon yang impor-impor, barang-barang impor ini mestinya masih bisa dikendalikan Pak. Karena di dalam sini Pak Dirut Bulog itu banyak biaya siluman yang besar sekali. Nah ini mohon Pak Menteri ya yang baik hati, teman saya juga ini udah lama di Komisi 6 ya untuk bisa ya mintalah 1 bulan ini. Ya. Jangan ambil margin besar-besar di sini. Diturunkan harganya. Nah ini mengenai yang pertama. Yang kedua adalah saya menyoroti soal banyaknya barang-barang ilegal impor yang masuk. Pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa ini harus dilakukan tindakan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan dalam waktu sebulan yang lalu sampai sekarang? Karena saya melihat tidak ada perbaikan. Ya. Ini banyak Pak warga negara asing sekarang impor jualan sendiri Pak di mana-mana. Barangnya masuk borongan, tidak bayar pajak, tidak bayar biaya impor dan sebagainya. Ini kan dikaitkan dengan Undang-Undang Perdagangan masih berlaku kan Pak Menteri? Nomor 7 2014.
Nah itu kan amanah undang-undang Pak. Ya. Jika ada barang impor yang bisa menyebabkan kerugian yang besar atau ancaman bagi produsen dalam negeri, terutama UMKM, maka Kementerian Perdagangan itu harus melakukan tindakan pengamanan. Pasal 69. Untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman itu. Apa yang Bapak sudah lakukan Kementerian Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut? Ini saya serius loh Pak, ini warga negara asing ini udah di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Bukan satu produk Pak, banyak. Banyak sekali masuk. Tekstil, udah banyak ini. Kan udah dengar Sritek, 10.000 PHK karyawan. Apalagi? Mainan, impornya besar. Jam, semua Pak. Saya dapat laporan dari konstituen. Lalu terus ini dibiarkan nggak terus-menerus? Padahal Bapak amanah Undang-Undang nomor 7, ada amanah ini pasal 69, Bapak harus melakukan tindakan pengamanan, mengurangi ancaman. Bapak harus mengurangi atau menghilangkan ancaman. Ini berarti Bapak nggak menjalankan undang-undang loh Pak, Kementerian Perdagangan ini. Ini PKTN juga diam aja. Ya, kemarin di ramai-ramai Pertamax sama Pertalite, saya lihat nggak ada tuh Kementerian Perdagangan turun. Kau dulu sering sidak tuh, SPBU. Tapi sekarang nggak ada tuh. Yang sidak DPR. Jadi bagaimana kerjanya ini? Apa yang bisa dilakukan? Saya harap kalau ada masalah kita bicarain di sini. Apa kendalanya? Saya udah minta undang. Bapak datang, tertutup nggak apa-apa. Kita selesaikan masalah ini. Ini kalau sampai di kampung-kampung, Pak, ngeri ini barang. Ini Jakarta udah buka retail sendiri, Pak, di mana-mana, Pak, dari warga negara asing itu. Ini ancaman serius loh, Pak. Buka toko banyak, Pak. Gak ada tindakan. Ini kalau sampai di dapilnya Pak Herman Hairon, gawat ini. Gimana itu? Hah? Ada di tempat saya. Sudah ada. Ada, Cirebon sudah ada. Di semua dapil mungkin sudah ada sih. Pak, ngeri ini barang. Masuknya borongan, gak bayar pajak, Pak. Borong satu kontainer berapa? Yang impor pun nggak tahu siapa karena disamarkan. Berapa kerugian negara? Pak, saya serius Pak, karena laporan itu terus menerus. Saya diteror Pak sama konstituen Pak. Wah kami udah nggak bisa kerja Pak, habis Pak semuanya. Jadi mari kita selesaikan. DPR bersama Bapak. Bu Anggia bersama Bapak. Jangan takut, Pak. Begini, Pak. Jadi itu saya minta perhatian serius karena ini serius, Pak. Dan itu amanah undang-undang. Pasal 69. Menghilangkan atau mengurangi ancaman. Gak ada upaya Bapak melakukan itu. Pak Dirut Bulog nanti bisa sampaikan juga langsung ke Pak Presiden. Ancaman serius ini, Pak. Kan Pak Presiden paling takut ancaman seperti kayak gini. Ya. Menghajar UMKM, toko-toko kecil, habis semua Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga Pak, saya minta Pak, tolong bantu. Tolong pemerintah jangan bikin statement-statement yang nggak bisa dipenuhi. Dikaji dulu, pakai data yang kredibel. Bilang sebentar, nggak mau impor. Tahu-tahu impor. Gula 200.000 ton. Gimana Pak Dirut Bulog? Gimana kepercayaan masyarakat? Swasembada pangan. Ini udah janji nggak impor beras tuh. 2 juta ton. Ntar pertengahan tahun impor lagi Pak. Malu nggak Pak? Integritas hilang Pak. Pak Menteri, sampaikan yang meratas.
Nggak boleh ngomong sembarangan. Yang kena tuh Menteri Perdagangan, Pak. Menterinya, Pak, di medsos, Pak, dihajar, Pak. Bapak yang ngeluarin PI-nya, persetujuan impor. Ini nggak benar, Pak, cara begini, Pak. Ya pakai planning dong, Pak. Ngitung data. Kalau memang nggak yakin, jangan ngomong, jangan janji nggak impor. Jadi saya minta Pak Menteri nanti dalam rapat sampaikan, ini benar nggak beras ini nggak impor janji tahun ini? 2 juta ton cukup nggak? Nanti impor lagi, daging sapi. Dan komoditas lain. Ya. Terus Pak Menteri, ya, poin selanjutnya adalah saya ingin tahu bisnis matching itu yang Bapak sering sebutkan itu seperti apa sih Pak? Targetnya apa sih? Seperti apa sih sasarannya? Prosesnya bagaimana? Ini nggak jelas buat kita. Ya, pakai bahasa Inggris lagi, bisnis matching. Orang yang nggak tahu tuh Pak, bisnis matching Pak. Jangan rakyat. Ya. Jadi mohon ini jelaskan supaya orang tahu gimana ngikutin bisnis matching ini. Strateginya seperti apa. Ya. Yang terakhir buat Menterian Perdagangan, saya minta PKTN aktif turun Mbak. Kurang biaya ngomong. Ya. Anggaran saya tahu lagi susah ini. Ya. Jadi itu. Pak Moge. Moga si Matupang. Ya. Saya tahu Bapak kerja bagus Pak, tapi apa sih persoalannya? Bagus sekali. Kalau di WA responnya cepat. Sekjen yang susah. Wah susah isi Karim, waduh ngeri sekali. Ngeri sekali, lebih susah deh menterinya. Ganti aja. Ya. Jadi saya minta Pak Isi Karim nanti kita lebih sering bisa komunikasi gitu. Ya. Jadi itu nggak ada salahnya Pak kita bantu Pak. Nomor mungkin. Ya mungkin ganti nomor ya Pak. Kalau ganti nomor diinfokan ke kita Pak, minimal Komisi 6. Menteri. Ya. Langsung respon. Iya. Saya pikir saya udah lama untuk Bulog, saya pingin ada paparan bukan hanya stok Pak, tapi kebutuhan juga supaya tahu Pak. Ini kan paparannya stok, ya. Tapi karena Bapak ini kan baru, kita tanya banyak juga nanti banyak belum paham gitu kan. Jadi mohon dijaga harga Pak, ya distribusinya biar juga nggak ada birokrasi panjang, ya persoalan-persoalan di bawah Pak. Saya pikir itu pimpinan, terima kasih.